Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Nursa Fitri Rahman, NIM 2509081100012 dari kelas Manajemen A. Video pembelajaran ini dibuat untuk melengkapi ulangan tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Ibu Runi Meriati, SS M.Hum. Langsung saja ke slide yang pertama, yaitu latar belakang untuk memahami aturan-aturan yang berlaku dalam penulisan kata dalam bahasa Indonesia sehingga dapat meningkatkan kemampuan menulis dan berkomunikasi secara efektif. Penulisan kata yang benar sangat penting dalam komunikasi tertulis karena dapat mempengaruhi makna dan kesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, memahami aturan-aturan penulisan kata dapat membantu meningkatkan kualitas tulisan dan menghindari kesalahan-kesalahan yang umum terjadi. Slide yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana cara menulis kata dasar dan kata turunan yang benar? Apa saja aturan-aturan penulisan kata majemuk? Bagaimana cara menulis kata ganti yang benar? Apa perbedaan antara kata sambung dan kata depan? Slide yang ketiga yaitu manfaat. Yang pertama, meningkatkan kemampuan menulis, yaitu dengan memahami aturan-aturan penulisan kata, Anda dapat menulis dengan lebih baik dan efektif. Yang kedua, menghindari kesalahan, yaitu materi tentang penulisan kata dapat membantu Anda menghindari kesalahan-kesalahan umum dalam penulisan kata. Dan yang ketiga, meningkatkan kredibilitas, yaitu penulisan kata yang benar dapat meningkatkan kredibilitas Anda sebagai penulis atau komunikator. Slide yang keempat yaitu tujuan. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme, yaitu materi penulisan kata bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme penulis atau komunikator dengan menunjukkan kemampuan menulis yang baik. Dan yang kedua, meningkatkan komunikasi, yaitu tujuan materi penulisan kata adalah untuk meningkatkan komunikasi yang efektif dan jelas dalam bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu apa itu penulisan kata. Penulisan kata adalah proses menulis kata-kata sesuai dengan aturan ejaan dan tata bahasa yang berlaku. Ini sangat penting untuk memastikan komunikasi kita jelas dan efektif, baik dalam tulisan formal maupun informal. Materi yang kedua yaitu aturan dasar ejaan, yaitu huruf kapital atau huruf besar digunakan di awal kalimat untuk nama orang, tempat atau benda, serta singkatan resmi seperti RI untuk Republik Indonesia. Materi yang ketiga yaitu kata serapan dan asing, yaitu kata serapan dan asing adalah dua konsep yang terkait dengan penggunaan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Materi yang keempat, tanda baca dalam penulisan, yaitu tanda baca juga bagian penting dari penulisan kata titik, digunakan untuk mengakhiri kalimat, memisahkan bagian kalimat seperti saya, makan, minum, dan tidur. Tanda tanya untuk kalimat tanya, contohnya apakah kamu datang, dan tanda seru untuk ungkapan emosi seperti hati-hati. Materi yang keenam yaitu kesalahan umum. Kesalahan umum yang sering terjadi termasuk menggunakan YG alih-alih yang penuh atau DGN alih-alih dengan dalam tulisan formal. Juga kata ganda seperti yang mana seharusnya yang mana. Cara mengatasinya yaitu gunakan kamus atau aplikasi cek ejaan seperti Grammarly, baca ulang tulisan Anda, dan pelajari POV secara berkala. Dengan latihan, kesalahan ini bisa diminimalisir. Selanjutnya, materi ketujuh, penulisan kata yang benar. Kalimat sederhana, dia pergi ke rumah temannya. Kalimat kompleks, saya yang tinggal di Jakarta ingin belajar bahasa Inggris. Kata majemuk, kepala sekolah bukan kepala sekolah. Dan kata serapan, internet bukan internet. Lihat bagaimana ejaan yang tepat buat tulisan lebih profesional dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, kesimpulan. Untuk menyimpulkan, ikuti aturan ejaan POV, perhatikan huruf besar, kecil, kata majemuk, dan tanda baca.
Latih diri dengan pelatihan rutin agar terbiasa. Pesan akhir saya, penulisan kata yang benar adalah kunci komunikasi yang efektif. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.